Halo, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang substitusi mundur. Masih bersama saya, Aliams Bara dalam MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Seperti apa substitusi mundur itu? Mari kita sama-sama saksikan. Oke, sebelumnya, pada video sebelumnya kita pernah melihat soal SPL berikut. Soal SPL berikut yang diselesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi waktu itu kita ubah dulu si SPL-nya ke dalam bentuk matriks. Kemudian dari matriks ini kita lakukan serangkaian operasi baris elementer sampai kita peroleh matriks eselon baris tereduksi. Seperti apa matriks eselon baris tereduksinya? Seperti ini ya. Bisa kita cek satu utamanya yang lebih atas, lebih kiri dibanding yang paling bawah, dibanding yang di bawahnya. Terus seperti itu. Kemudian baris 0 ada di bawah. Kemudian setiap baris tak 0 dimulai dengan satu utama. Kemudian kolom yang mengandung satu utama, bisa kita lihat di sini, semua entry-nya 0 selain satu utama itu sendiri. Ini satu utama, semua entry-nya juga 0. Ini satu utama, semua entry-nya juga 0. Seperti itu ya. Nah, waktu di video yang sebelumnya itu saya sempat menyinggung bahwa ketika kita melakukan operasi baris elementer, kita bisa memilih transformasinya. Kita lakukan terus sampai kita peroleh matriks eselon baris tereduksi atau matriks eselon baris. Ya. Setelah didapat ini kita punya interpretasi apa solusi dari SPL yang kita miliki tadi. Ya. Jadi solusinya ada seperti ini. X1, X2, X3 sampai X6-nya bisa kita ketahui dan semuanya dinyatakan dalam RST. Ya, kecuali yang ini, dia tertentu sama dengan sepertiga. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang serupa dan kita ingin melihat apakah kita mendapatkan solusi yang sama kalau kita melakukan operasi barisnya berhenti sampai dengan matriks eselon baris saja. Tidak perlu sampai ke eselon baris tereduksi ya. Oke, gimana caranya? Jadi ini tadi matriks mula-mulanya seperti ini. Seperti biasa, pertama kita ingin membuat satu utama. Ada berbagai cara. Cara yang dipakai kita gunakan baris kedua minus baris kedua jumlahkan ke baris pertama. Jadi dapat baris yang ada angka satunya ini. Si satunya kita akan gunakan sebagai tumpuan untuk mengenolkan si dua yang ini dan si dua yang ini. Untuk mengenolkan 2 di baris pertama, kalikan baris pertama, untuk mengenolkan 2 di baris kedua ini, kalikan baris pertama dengan min 2, jumlahkan. Begitu juga si 2 ini dihilangkan dengan cara kalikan baris pertama dengan min 2, jumlahkan ke baris keempat. Jadi kita punya min 2 baris pertama tambah baris kedua, dan juga min 2 baris pertama jumlahkan ke baris keempat. Baris keempatnya berubah jadi seperti ini, baris keduanya berubah jadi seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ini yang calon kandidat jadi satu utama, kita paksa dia jadi angka 1 kalikan dengan min 1 ya. Jadinya 1, 2, 0, 3, 1. Kemudian karena kita menginginkan satu utamanya selalu lebih kanan dari satu utama di atasnya, kita ingin mengnolkan si 5 dan 4 ini. Kita gunakan 1 sebagai tumpuan ya. Untuk menghilangkan 5, kalikan si satunya dengan min 5, atau kalikan seluruh baris kedua dengan min 5, jumlahkan ke baris ketiga. Untuk menghilangkan 4, kalikan satunya dengan min 4, jumlahkan ke baris keempat. Itulah yang kita lakukan di sini. Maka si baris ketiganya ini akan menjadi 0 semua, karena bisa kita lihat ini baris ketiga ini 5 kalinya baris kedua. Sehingga kalau kita lakukan minus 5 baris kedua dijumlahkan ke baris ketiga, baris ketiganya seluruhnya jadi 0. Baris keempatnya jadi 62. Kemudian bisa kita tukar 62-nya ditukar dengan si baris 0. Setelahnya kita kalikan dengan seperenam. 6 kali seperenam 1, 2 dikali seperenam sepertiga. Nah, sekarang kita lihat apakah kita sudah mendapatkan matriks eselon baris. Setiap baris tak 0 dimulai dengan satu utama yang letaknya selalu lebih kanan dari satu utama di atasnya. Baris 0 disimpan semuanya di bawah.
Oke, ini sudah memenuhi sebagai matriks eselon baris. Ya, tapi bukan matriks eselon baris reduksi. Kenapa? Karena misalkan di kolom ini ada angka minus 2-nya. Nah, yang ingin disampaikan di sini adalah kita cukup sampai di sini saja. Kita punya opsi untuk berhenti di sini, atau kita juga punya opsi yang lain untuk melanjutkannya ke matriks eselon baris reduksi. Oke, bagaimana kalau kita stop di sini? Nah, kalau kita stop di sini kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai substitusi mundur atau substitusi balik. Kita mulai dari baris tak nol yang paling bawah terlebih dahulu. Ya. Tapi sebelum itu kita identifikasi dulu kolom-kolom mana saja yang berkorespondensi dengan variabel yang tidak mengandung satu utama. Jadi kita lihat kolom-kolom selain kolom yang paling akhir, karena kolom yang paling akhir kan berkorespondensi dengan angka-angka di sebelah kanannya si SPL. Oke, yang tidak mengandung satu utama adalah kolom-kolom tersebut. Akibatnya apa? Serupa dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Akibatnya kolom-kolom kedua, keempat, kelima merupakan berkorespondensi dengan variabel bebas. Jadi X2, X4, dan X5 merupakan variabel bebas. Karena mereka bebas, kita bebas mengassign atau kita bebas memberi nilai apa saja kepada si X2, X4, dan X5. Kita akan beri nilai X2-nya R, X4-nya S, dan X5-nya T. Yang artinya si RST-nya ini boleh bilangan apa saja. Nah, setelah itu kita bergerak secara mundur mulai dari baris yang terbawah dulu. Di sini adalah baris 0. Nah, kita lihat baris terbawah yang tidak 0. Baris yang terbawah tidak 0 lah baris yang ini. Ya. Nah, apa yang kita baca dari baris ini? Ini bilang bahwa satunya itu apa? 1x6. Jadi 1x6 sama dengan sepertiga. Berarti x6-nya sama dengan sepertiga. Oke, selesai dari situ kita naikkan ke atasnya. Apa yang dibilang pada baris tersebut? 0x1 ditambah 0x2 ditambah 1x3 ditambah 2x4 tambah 0x5 tambah 3x6 sama dengan 1. Atau dituliskan sebagai yang 0-0-nya kita abaikan, kita tidak tuliskan. X3 ditambah 2x4 ditambah 3x6 sama dengan 1. Nah, tadi X4 itu S dan X. Nah, berarti kalau kita ingin menyatakan X3, ya. Jadi kita ingin menyatakan variabel-variabel yang bukan variabel bebas. Jadi variabel bebasnya udah kan X2, X4, X5. X6 nggak bebas. Kemudian di antara ini yang tidak bebasnya adalah X3. Berarti kalau dipindahkan, X3-nya itu adalah min 2x4 kurang 3x5 ditambah 1. Oh, betul, ini X6. Maaf. Nah, maaf, ini betul X6. Nah, si X6-nya kan ada nilainya. Dia nilainya adalah sepertiga. Jadi min 3 kali sepertiga jadi min 1. Sehingga kalau disederhanakan, si X3-nya adalah minus 2S. Nah, berikutnya, dari baris pertama, apa yang kita baca? 1x1 ditambah 3x2 dikurang 2x3 ditambah 2x5 sama dengan 0. Pindahkan semua variabel kecuali x1. Jadi seperti ini. Kemudian x2-nya kita gantikan dengan R. X3-nya kita gantikan dengan ini tadi, min 2S. Dan x5-nya kita gantikan dengan T. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapat min 3R kurang 4S kurang 2T. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan, kita telah mendapatkan X1 sampai X6-nya haruslah apa? Ya, dan ini persis sama dengan apa yang kita peroleh dengan cara mentransformasikan matriks menjadi matriks eselon baris reduksi. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang kita pelajari adalah bahwa kita boleh mentransformasikan matriks SPL kita sampai berbentuk matriks eselon baris saja. Tidak harus sampai matriks eselon baris reduksi. Dari situ kita bisa melakukan substitusi balik, substitusi mundur untuk mendapatkan apa solusinya. Ya. Oke, contoh yang lain. Jadi dari contoh yang barusan kita punya contoh di mana SPL-nya punya tak berhingga banyaknya
solusi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau si SPL-nya punya tepat satu solusi atau SPL-nya tidak punya solusi. Yang tepat punya satu solusi, Anda bisa mencoba contoh yang ada di 2 video sebelumnya mungkin ya, tentang SPL, atau di video yang pertama Anda coba gunakan operasi baris elementer sampai berbentuk matriks eselon baris saja, tidak perlu sampai eselon baris reduksi. Oke, untuk contoh berikutnya kita punya soal sebagai berikut ya. Nah, ada baiknya untuk menguji pemahaman Anda, ada baiknya Anda mencoba dulu sebelum kita lanjutkan bersama-sama video ini. Jadi silakan Anda stop dulu sebentar videonya, kemudian Anda coba soal ini. Nanti kita bisa bandingkan apa yang Anda peroleh dengan apa yang akan kita sajikan pada video ini ya. Oke, kita diskusikan bersama-sama. Wah, ini harusnya nggak kelihatan. Kita mulai dari ini. Oke. Nah, ini tadi si matriksnya bisa si SPL-nya kita ubah dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian gunakan satu ini sebagai tumpuan, nolkan semua entry-entry lain di bawahnya. Untuk menolkan min 2, kalikan baris pertama dengan 2, jumlahkan. Untuk menghilangkan 1, kalikan baris pertama dengan min 1, jumlahkan. Untuk menghilangkan 5, kalikan baris pertama dengan min 5, kemudian dijumlahkan. Maka dapat seperti ini ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita ingin membuat satu utama, baris di bawahnya selalu lebih kanan. Berarti kita ingin menghilangkan yang ini nih. Ingin membuat si 1 dan min 1 ini jadi 0. Ya, gunakan satu yang ini sebagai tumpuan. Kalikan dengan min 1, jumlahkan ke baris ketiga. Atau jumlahkan aja langsung ke baris ketiga. Maka diperoleh seperti ini. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Mana yang satu utama? Ini baris pertama udah satu utamanya. Baris kedua sudah ada satu utamanya. Baris ketiga ini adalah satu utamanya dan kita perlu menghilangkan si 1 di bawahnya. Dengan cara kalikan saja baris ketiganya dengan min 1, kemudian jumlahkan ke baris yang keempat. Maka kita peroleh matriks yang ini. Nah, apakah matriks yang ini sudah eselon baris? Gimana? Satu utama, nggak punya baris 0, jadi nggak usah ditempatkan di bawah. Kemudian satu utama selalu lebih kanan dari satu utama di atasnya. Jadi ini sudah eselon baris ya. Nah, tapi apa interpretasi dari matriks eselon baris ini? Kayak kita selalu lihat dari baris yang paling bawah yang tidak 0. Nah, apa sih baris terbawah ini bilang apa? Baris terbawah ini bilang bahwa 0x tambah 0y ditambah 0z ditambah 0w sama dengan 1. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau disederhanakan, yang sebelah kirinya ya tentunya jadi 0. Ya. 0 sama dengan 1. Mustahil. Ya. Nah, karena mustahil berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si SPL yang sangat mula-mula tadi, dia tidak punya solusi. Ya. Oke. Oke, sebagai penutup, silakan Anda coba latihan soal berikut. Tugas Anda di sini adalah cari nilai A yang mana saja yang membuat SPL ini. Ini sebuah SPL yang bergantung kepada A. Cari semua A yang mungkin agar SPL ini tepat punya satu solusi, tidak punya solusi, atau punya tambah hingga banyaknya solusi. Oke, jadi silakan Anda coba ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu saksikan kuliah lanjutan dari MA 2121 ini. Salam.